Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Mikir Open Mimbar sekarang udah di Subang. Cek ya kegiatannya apa aja. Menempuh perjalanan hampir 3 jam dari Bandung. Kita akhirnya sampai di lokasi pertama kali kita mengadakan Open Mimbar di Subang. Ikutin kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majelis Mikir Open Mimbar launching perdana sangat lumayan ke daerah pedalaman Subang. Mantap, Luar biasa. Mudah-mudahan Majelis Mikir Open Mimbar perdana di Subang bisa hikmat. Amin. Mohon doanya. Insya Allah kita bakalan tur ke tiap daerah. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nanti Indonesia? Siap. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Puji dan syukur senantiasa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kesempatannya kita semua yang ada di majelis ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersilaturahim. Kami dari Tauhid dan Bu Martin yang memegang program Majelis Mikir mengucapkan jazakallahu khairan kepada teman-teman Subang dari Peta, Tawakal dan komunitas yang ada di sini. Pajero. Pajero juga. Terima kasih. Salawat dan salam senantiasa terkoneksikan kepada proklamator Islam dunia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengeluarkan umat manusia dari kejahilan menuju adin, semua aturan yang mampu mengatur umat manusia sesuai dengan fitrahnya. Nah, tinggal kita membaca konteks hari ini, apakah umat manusia sudah kembali lagi kepada fitrahnya yang tadi diajarkan oleh Rasul sesuai dengan misi dakwahnya, yaitu mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya. Harapan kita nanti teman-teman dari Tawakal, Pajero juga bisa berkontribusi pemikiran, jadi sesuai dengan fitrahnya ya, manusia itu diciptakan sempurna dengan akalnya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Martin untuk sedikit memberikan pemantik terkait Majelis Mikir Open Mimbar. Ini perdana di Subang, launching Open Mimbar ya? Open Mimbar perdana, tangan ada. Disclaimer. Ayo langsung disclaimer. Apa disclaimer? Apa? Bocoran. Hiji. Tidak boleh mencerca dulu pandangan sebelum paham. Satu. Kedua, sifatnya di sini kalau tak bisa menjawab silahkan bertanya. Atau misalkan ada yang kalian tahu, ada misalkan contoh, nanti ada pertanyaan masuk. Terus ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menjawab atau ingin menentang silahkan. Tapi dalam aturan di mana adab sopan santun tetap dijaga. Di sini bukan forum perdebatan. Artinya di sini kita ingin menstimulus diri di mana biar kita tuh mulai berpikir akan segala sesuatu. Alhamdulillah, terima kasih atas penyambutannya teman-teman semua. Sedikit memantik.
So tiga loba sih bu ya ngomong dari satu ting mah gitu hunkul terang tentang insan liberalis, insan liberal. Liberal teh artinya bebas. Pernah dengar Islam liberal? Pernah dengar Islam liberal? Pernah dengar Islam liberal ya? Islam liberal kan suka terpandang dengan hal-hal yang sifatnya setiap orang itu punya apa ya istilahnya, setiap orang tuh punya kebebasan dalam menentukan hidupnya seperti apa. Manusia ya khususnya. Kita bebas untuk melakukan hal baik, kita bebas untuk melakukan hal buruk, apapun itu terserah. Jadi kalian nggak bisa blaming Allah nanti ketika di Yaumul Hisab. Ya Allah dah kurang kieu kan abi ciptaan Allah. Nah, inilah yang unik dari manusia, karena manusia itu ditanamkan satu sifat yang disebut liberal bahasa saya, tapi bahasa agamanya disebut hawa nafsu. Nah, eta teh liberal eta teh. Tuh aing teh kuat hayang VPN. Eta teh tong nyalahkeun Allah. Eta mah ngandeuna bejat. Kayak gitu aja. Nah, banyak orang Islam yang sekarang tuh merasa takut untuk berpikir liberal karena tadi takutnya. Takut overlapping, takut jadinya jadi buruk, takut jadi anu. Padahal pada prinsipnya kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang sifatnya bebas, kalian tuh bebas melakukan hal buruk, tapi juga kalian juga bebas melakukan hal baik, ngerti nggak? Artinya bahwa that's why kenapa di akhirat nanti kalian itu akan di buruhan surga jeung neraka. Karena kalian bebas untuk memilih itu. Nah, problematika muslim hari ini tuh begitu sekarang. Jadi memang konotasi liberalnya itu sekarang sudah bukan liberal tapi vulgarisme. Mengutip ayat Al-Quran, menurut saya ini something very amazing gitu. Ini ayat pertama Quran turun dan saya menafsirkannya dengan sesuatu hal representasi yang lain. Iqra, baca. Kok saya mikirnya jadi Iqra teh orang tidak mikirnya gitu. Karena Nabi Muhammad teh tidak bisa baca tulis kan, buta huruf. Ah, titah maca artinya titah mikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya teh bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Nah, artinya naon mikir teh kudu dengan batasan-batasan tauhid. Nah, ayeuna teman-teman, saya mau tanya ya ke teman-teman. Sudah seberapa banyak kalian berpikir tentang Islam? Islam lain kan sok ritual, salat, aya nu kikieuan, aya nu kieu. Aya nu kunut, aya nu huntu. Ribut. Eta Islam yang tidak bagus. Islam nu mikir mah kumaha carana sok furu beres. Kumaha carana ieu teh loba musuh-musuh Islam nu memang siap-siap ngancurkeun Islam. Hiji orientalis. Tahu orientalis? Orientalis itu orang-orang yang dia tuh belajar Islam lebih daripada kalian untuk menghancurkan Islam. Pertanyaannya sudah seberapa banyak kalian berpikir tentang Islam? Sok we kembalikan ke diri masing-masing. Ah, saya mah ada asal geus soleh ah. Ngomong asal geus soleh dirinya maneh artinya teh soleh. Benar, ketika maneh geus ayeuna ngomong misalkan Kang saya mah ada sok sholat, oh berarti memang dia tidak sholat karena memang sholat mah urusannya ta'abudiyah antara dia dan Gusti Allah. Urusan yang batur. Komo sahur dulu guys. Gedeng deui tah sahur dulu guys, buka dulu guys. Foto tajil teu mikir. Dina kontakna teh aya jelema anu bahkan ya Allah urang teh hayang eta teh sebenarnya mah, tapi teu boga duit. Balik lagi naon sih mamer-mamer kolak cau aing teu paham. Sudah seberapa banyak kalian berpikir akan keislaman kalian? Ayo bobogohan di dia. Jujur sok. Ayo bobogohan. Ayo bobogohan. Ayo bobogohan. Nu bobogohan tah sok. Ari babi diharamkeun bobogohan teu. Padahal derajatnya lebih haram zina. 45. Babi mah maneh hungkus orang menjadi babi istilahna gitu. Maneh ngahakan babi, dosa teu indung maneh. Henteu. Maneh zina. Mantap-mantap gitu kan. 45 sia beuneu. Nah, kenapa nah? Penyakit orang Islam ayeuna hiji mung mikir. Kadua, pilih-pilih hukum. Bete aing ngadengna teh. Ah, kalau aing teu sanggup ieu. Aing cempe. Padahal harus diomong, gina teh haram. Orang mani ngomong geus kawin teh. Aman. Agama itu gak boleh logik. Kalau agama logik, kalian jadi ateis. Agama itu harus unlogic, di mana harus dipercayai by heart, by iman gitu. That's why kenapa iman tuh datangnya tuh dari hati bukan dari otak. Karena otak mah sifatnya balitungan. Mana mere 5.000, aing kudu mere 5.000 oge. Tapi kan kalau hati yang berbicara, kamu ngasih 5.000, saya ngasih 1.000. Karena teu boga deui duit, maksudnya gitu loh. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi sekarang sok teman-teman yang punya pertanyaan, mudah-mudahan bisa terpancing gitu ya. Ada pertanyaan? Sok siapapun boleh menjawab ya teman-teman. Di sini bukan cuma saya atau Afadil di sini gitu ya. Jadi semua
apa ya, punya porsi yang sama. Karena apa? Saya pengen bikinnya itu jadi gini, pasca open mimbar di sini tuh kalian tuh lanjutkan open mimbar. Ngerti nggak? Jadi kayak meskipun nggak ada kami udah capek tuh. Kudu sambil sekali tilu jam boy. Pangandaran. Nah, open mimbarnya itu tetap misalkan ada isu nih. Ini terorisme nih. Ini kenapa bisa ada terorisme begini? Kalian teroris tuh kenapa? Kenapa Islam itu dipandang jelek secara internasional? Islamofobia. Mikir nggak sampai sana? Tapi Bang misalkan, tapi Kang saya mau orang kampung. Saya orang kampung. Tapi saya sadar diri bahwa saya punya tanggung jawab sebagai muslim untuk menyangkal isu-isu yang buruk tentang Islam. Paham nggak kalian semua? Paham insya Allah. Di sini teman-teman sok bisi aya nu ngaganjel, bisi ada yang kayak aing nanyakeun sebenarnya, tapi nanya ke Ustaz kalau disebut sesat. Karena pertanyaan semacam kenapa kita harus Islam? Kamu nanya aja ke Ustaz. Wah, iya kudu diruqyah yuk. Cuma setan naon sih ya. Lah salahnya di mana ketika saya nanya kenapa Islam jadi agama yang benar? Kenapa tidak Hindu? Kenapa tidak Buddha? Kenapa tidak Kristen? Kepikiran tuh. Islam itu bukan dogma. Kalian tahu dogma? Dogma itu doktrin yang tidak bisa dibantah. Contoh, kalian berani bilang nggak bahwa misalkan Islam itu agama yang tidak benar? Berani bilang nggak? Berani bilang nggak kalian? Berani bilang nggak? Kenapa tidak berani? Takut berdosa ya? Itulah yang disebut dogma. Jadi gini Mas, Islam itu kan agama yang murni, yang suci. Nah, kenapa dihancurkan oleh kaumnya sendiri kayak teroris? Islam agama yang suci, agama yang penuh kasih sayang, agama cinta lah, mencekrumi mah agama cinta Islam. Masya Allah. Tapi kenapa oleh kaumnya sendiri dikotori? Pertanyaan kaum nu mana, boy? Statement Anda menuduh semua orang Islam teroris. Tapi Ana dipastikan can pernah ngabom. Ana ya. Kalian nanti cek di YouTube ya, itu ada debat di Oxford University. Itu ada subtitle Indonesianya kok, jadi bisa ngomongnya Inggris gitu. Tapi ada subtitle, nah tong so Inggris lah, ada orangnya guru bahasa Inggris biasa aja. Sunda mah Sunda weh. Oh. Nah, di sana itu ada penjelasan tentang kalaupun ada teroris yang ada dalam Islam, itu tuh cuma 0, sekian persen dari 99% mayoritas orang Islam Muslim yang tidak melakukan itu. Tragedi di New Zealand, dia bukan orang Muslim, mereka membunuh hampir 40-60 orang ke sholat Jumat ditembakkan. Kenapa selalu Islam? Why always Islam? Pertanyaannya kan kenapa harus selalu Islam yang kena serangan Islamofobia? Cek di Majelis Mikir episode kahiji aya Islamofobia, tentang bagaimana Islam itu diparadigmakan sebagai agama yang penuh dengan teror, agama perang, agama bom, agama yang bla 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 bla. Itu teh claiming dari orang-orang barat yang mengskeptiskan Islam sebagai agama yang seperti itu. Dari tadi nanyain Islam teh benar apa tidak, Allah teh betul apa tidak. Sebetulnya mah ini bukan untuk mengkufurkan kalian, tidak. Tapi kalian ini, kalau kalian, jadi gini, perkara yang ragu-ragu itu tinggalkan saja. Kalau kamu ragu dengan Islam, silahkan tinggalkan Islam. Tegas saya. Ragu Islam, tinggalkan saja. Istirahat dulu dari keislaman. Berkelanalah dulu lah. Cuman berdoalah semoga kamu tidak mati dalam kekufuran. Berdoalah. Karena tidak sedikit banyak orang yang dia tidak dikasih kesempatan 2 kali oleh Allah. Tapi kalau kalian sudah tersentuh oleh hidayah Islam, tinggal kalian belajarnya lebih lagi. Ingat, apa-apa yang saya sampaikan hari ini bukan suatu hal yang sifatnya eksklusif. Ini bisa kalian akses every time, everywhere, dimanapun, kapanpun. Intinya satu, mau. Tanggung jawab sebagai muslim yang cerdas itu ada di setiap benak-benak para jihadis muda. Jihad bukan tentang berperang. Hari ini kita sedang berperang, tapi apa coba perang apa? Perang pemikiran. Orang-orang barat nge-impor kan, nge-ekspor, naon lah pokoknya memasukkan paham-pahamnya. Banyak orang-orang vulgaris. Sekarang itu kan dari barat vulgaris tuh. Ngomong anjing biasa saja, pamer-pamer ketiak hitam biasa saja. Aurat di mana-mana, ngomong ngentot, ngomong naon. Wah, you
Paradigma masyarakat tadi bilang apa? Itu keren, amazing, YouTuber banget lah gitu. Tapi kan ternyata mereka tidak liberal, mereka nggak paham. Begini dia, liberal yang liberal yang buruk akan menyebabkan Anda menjadi vulgaris, orang-orang vulgar, nggak tahu norma, nggak tahu kesopanan. Udah kayak hewan, baju seenaknya, ngomong seenaknya, caption seenaknya, cuma dasarnya ingin dipandang keren. Kalaupun banyak orang yang riak, wih keren, itu cuma riakan semu. Tahu nggak riakan semu? Itu akan terdengar hari ini dan besok tidak ada. Kamu hanya dikenang sebagai orang yang penuh dengan kontroversi, bukan prestasi. Sebagai muslim, dikenanglah sebagai orang yang menunjukkan prestasi, bukan kontroversi. Karena sampai kapanpun, orang yang penuh dengan kontroversi hanya akan dicaci. Tapi orang yang penuh prestasi, dia akan dipuji dan dikenang, diinspirasi. Ya, bagus sih. Jadi buat buka pemikiran orang-orang yang di sini semua gitu. Jadi kebuka lagi hatinya. Jadi menurut saya gitu, dari diadakannya forum ini begitu bermanfaat sekali, bisa membuka pola pikir kita semua. Jadi tidak sebatas diyakini saja, tapi harus dipikirkan lagi gitu. Untuk apa kita Islam? Apa itu Islam? Kenapa kita itu Islam? Gitu. Menurut saya sih bagus, daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas buat apa, mendingan mencari ilmu aja lah, gitulah. Banyak yang saya belum gali lagi gitu tentang Islam, tentang banyak pokoknya. Forum Majelis Mikir ini bagus banget gitu. Soalnya bisa membuka pola pikir sama mencerdaskan umat Islam. Soalnya sekarang kan pandangan umat Islam itu ya banyak gitu, banyak pemikiran. Nah cuma dari Majelis Mikir ini gini kan kita semua bisa berpikir kepada satu tujuan gitu. Yang paling utamanya ya kita selalu dicerdaskan. Kalau menurut saya pribadi, banyak dengan adanya forum ini mungkin banyak pembelajaran. Ya pembelajaran gimana kita caranya menasihati seseorang itu, atau mengajak seseorang sementara kita sampai lupa menasihati diri sendiri. Artian kita selalu menjudge atau kita selalu menilai seseorang itu ketidakbenarannya gitu, sementara kita tidak pernah melihat gitu, apa yang kita kerjakan apakah sudah benar atau tidak. Jadi terlalu gampang gitu. Makanya tidak kaget ketika kita menasihati seseorang, orang selalu penerimaannya kurang gitu. Berarti ada yang kurang dalam diri kita. Nah, cara mengenal yang dari tadi gitu, cara mengenal Islam pun kita baru sedikit gitu. Bahkan mengenal Allah, mengenal diri sendiri kita masih sedikit gitu. Gimana cara kita menerangkan orang, gimana cara kita mengajak kepada orang, sementara kita juga belum paham gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ada forum silaturahmi Majelis Mikir ini. Da Islam aja orang mikir, lain tuh mikir, berarti lain Islam mau mikir mah gitu. Majelis Mikir Open Mimbar. Saatnya kita berpikir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah udah beres, saatnya pulang ke Bandung. Doakan semoga kita semua sehat. Majelis Mikir Open Mimbar, kita di